kita punya sahabat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Selamat malam, saudaraku semuanya. Selamat dan berbahagia. Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Dan saya sangat susah karena ternyata ada seorang kawan, yaitu Ondi Timo, mahasiswa STTSOE yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit, dan dokter memvonis Ondi gagal ginjal, harus cuci darah. Ini disebabkan karena kurang banyak minum air putih. Tolong bisa diperhatikan bagi teman-teman yang lain. Tubuh kita membutuhkan air putih, itu sebabnya kalau Bapak pergi dengan teman-teman, penginjilan, kemanapun juga, nomor 1, beli air minum. Sampai beberapa dos. Supaya tubuh kita ini tidak mengalami sakit gagal ginjal. Kita diperingatkan semua pada malam hari ini. Nah, saudaraku sekalian, nanti kita akan bersama-sama mendoakan Ondi agar Tuhan sendiri yang jamah. Ondi karena sakit gagal ginjal, hanya Tuhan Yesus yang bisa sembuhkan. Nah, tema perenungan kita tetap yaitu berhikmat dan berkemenangan di tahun 2025. Dan hari ini sudah di tanggal 13 Juli dengan subtema tetap yaitu Rapture seri ke-25. Sedangkan tema berhikmat dan berkemenangan seri yang ke-13. Saudaraku, kalau kita ditanya, apakah Anda rindu untuk bertemu, bisa melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Tidak mungkin kita bisa berjumpa tanpa melihat, bukan? Kalau saya bertanya seperti ini, pasti dijawab mau melihat dan berjumpa dengan Kristus. Melihat berarti kita melihat dengan mata, kasat mata, dengan mata yang ada di tubuh kita saat ini, juga dengan mata rohani. Dan ada kata-kata Tuhan Yesus. Kalau orang percaya, Anda dan saya, mau dan rindu untuk bertemu dengan Kristus, ada syaratnya. Apakah syaratnya itu? Ada di kitab Matius 5, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 5, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus, Putra Tunggal Allah. Dahsyat, saudaraku. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Tidak suci berarti tidak bersih. Kalau hati kita ini suci, bersih, lalu murni, pasti mata kita juga baik, suci, dan murni. Nah,
kita diingatkan, saudaraku yang terkasih, kejatuhan manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, yaitu Siti Hawa, ibu yang disebut Ibu Hawa atau Eva ini, istri dari Bapak Adam. Dia jatuh ke dalam dosa justru karena matanya lah yang membuat dia jatuh. Kita lihat sebentar bunyi firman Tuhan yang mencatat akan hal ini. Itu ada di dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian 3 ayat yang ke-6. Yuk kita buka dan kita baca bersama. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu, Siti Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Berarti dia melihat dengan mata kepalanya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Ternyata mata dengan hati itu menyatu karena memberi pengertian. Pengertian tentang apa? Ketika dia makan dan memberikan kepada suaminya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mulai dari mata, kalau orang jatuh cinta, lalu turun ke hati. Itu adalah peribahasa bangsa dan negara kita, bukan? Nah, ada wanita lain yang menyebabkan dia tewas dengan cara yang sangat mengesankan dan membuat orang itu sampai detik ini bertanya-tanya. Karena meninggalnya itu bukan cuma mengesankan, berkesan. Dan kesan itu sampai sekarang masih diteliti. Kenapa tubuhnya itu dengan kepala menengok ke belakang, dia berubah. Dari manusia yang memiliki tubuh dari daging dan darah, berubah menjadi tiang karang. Dan ternyata orang itu adalah istri dari Bapak Lut. Kita bisa baca di dalam Alkitab kisah tentang istri Lut ini, di mana dia melakukan satu hal, bisa disimpulkan dengan satu kata, tidak taat, tidak mau menurut pesan dari Tuhan yang saat itu hendak membakar habis Sodom dan Gomora dan kirim malaikatnya untuk menyampaikan berita kepada Lut dengan keluarganya. Pergi
lari dan jangan menoleh ke belakang. Dan terjadilah ketika Nyonya Lut lari, iya. Tapi di tengah jalan, dia itu mungkin punya keinginan untuk melihat apa yang terjadi dengan kota di mana dia tinggal. Mungkin juga dia tuh ingin tahu. Mungkin juga dia ini tidak bisa menahan diri, alias tidak bisa menguasai diri. Itu sebabnya dia melakukan yang sudah dipesan. Jangan menoleh ke belakang. Dia lakukan. Dan terjadilah menurut Kejadian 19 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 19 ayat yang ke-24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, Tuhan huruf besar, Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi. Allahnya, Tuhan Allahnya, bangsa Israel. Dari langit dan ditunggang balikkanlah nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat yang ke-26. Tetapi istri Lut yang berjalan mengikutinya, sudah betul, sudah berjalan, sudah mengikuti suaminya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saudaraku yang kekasih, sampai detik ini, saat saya berkunjung bersama dengan istri, diundang untuk ikut bersiarah ke Israel, tanah perjanjian, 3 tahun yang lalu. Kita dibawa keluar dari Laut Mati menuju yang namanya Mesir. Kita lewat dari Laut Mati itu menuju ke Qumran. Qumran adalah tempat, seingatku, sebelum Sodom dan Gomora. Dekat sekali dengan Sodom dan Gomora yang ada di sebelah kanan tepi jalan, karena jalan ini persis di pinggirnya Laut Mati. Kalau kita menuju ke bawah, ke selatan, ke yang namanya Esion Geber, pelabuhan Israel yang berada di pantai daerah selatan negara Israel. Kita dengan mobil, dengan bus, kita bisa melihat di sebelah kiri kita Laut Mati. Panasnya setengah mati. Panas sekali hawanya. Dan di sebelah kanan sudah ada yang namanya bebatuan penuh padang batu
dari padang batu itu tidak jauh. Kira-kira padang batu itu hanya sekitar paling jauh 500 meter, 800 meter. Itu sudah gunung batu. Bukan batu karang, bukan batu yang seperti karang, tapi batu besar-besar. Dan itulah yang dinamakan Qumran, di mana ditemukan oleh para gembala domba kitab Nabi Yesaya, otentik yang ditulis oleh Nabi Yesaya dan sekarang disimpan di dalam museum di Yerusalem. Dan ditemukannya ini belum lama, saudaraku. Mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu atau 15 tahunan yang lalu. Di Qumran ini, di gua-gua yang ada di gunung batu ini. Dan tidak jauh dari sanalah ada sebuah patung. Jadi ada padang batu-batu, lalu ada seperti batu besar, lalu di sekitar batu besar itu ada seperti padang juga begitu. Tidak jauh dari gunung yang besar-besar itu. Ternyata ada patungnya istri Lot. Dan patung ini memang kalau dipegang, lalu dikorek-korek, dan kita rasakan korekan namanya seperti pasir itu, warnanya hitam keputih-putihan, asin rasanya. Jadi tiang garam. Ketika kita semua turun dari bus dan menuju untuk melihat yang namanya tiang garam ini, saya berbicara kepada istri. Saya bilang kepada istri, jangan sampai kita ini mengalami seperti yang dialami oleh istri Lot. Hanya karena melakukan satu hal yang Tuhan sudah pesan melalui dia kirim 2 orang malaikat yang sudah menarik tangan Lot, istrinya, dan kedua putrinya karena mereka berlambat-lambat. Karena Tuhan hendak cepat memusnahkan. Dan malaikat sudah mengatakan kepada Lot, ayo cepat Lot, lari. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa membinasakan 2 kota ini kalau kamu belum sampai di kota kecil yang kamu tadi minta kepada Tuhan. Bukan pergi jauh, tapi kamu mencoba untuk bargain, untuk bisa yang namanya menawar. Jangan jauh-jauh, aku pasti binasa, pasti kena api yang diturunkan oleh Tuhan berupa hujan belerang. Biarlah aku sampai di kota kecil itu saja. Itu sebabnya kota kecil itu disebut Hazor. Nah, begitu sampai di Hazor, terjadilah hujan belerang itu diturunkan oleh Tuhan Allah. Binasa semua yang hidup, baik manusia maupun binatang, hewan, makhluk apapun juga termasuk tumbuh-tumbuhan hangus. Kenapa? Kenapa Tuhan itu
menghukum yang namanya Sodom dan Gomora. Karena ternyata Tuhan melihat sampai 2 kali Tuhan bicara kepada dirinya sendiri. Aku menyesal. Menyesal apa? Telah membuat manusia untuk hidup di bumi ini. Waduh, sampai begitu. Ternyata Tuhan itu pernah yang namanya menyesal, saudara. Kenapa? Karena manusia yang diciptakan ini telah melakukan satu kata kejahatan yang luar biasa. Dan di mana penduduk dari 2 kota Sodom dan Gomora itu berkeluh kesah di dalam doa mereka kepada Tuhan. Dan pasti yang berkeluh kesah ini adalah Lot, istri dengan kedua putri. Bahkan bakal mantu dari kedua putrinya Lot ini. Ketika Lot berkata kepada mereka, ayo ikut sama kita pergi. Karena Tuhan hendak menghukum 2 kota ini. Hendak menghancurkan. Mereka menertawai Bapak Lot. Ketawa-ketawa mereka. Mereka bilang, masa bodoh. Kamu ini ngerti apa? Dan terjadilah ketika Tuhan mengirim 2 malaikat ini. 2 laki-laki bakal mantunya Lot tidak mau ikut dengan mereka. Tidak terhisap. Dan mereka terhisap dengan orang-orang yang hidupnya melawan dan menantang Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam kitab Kejadian. Yaitu Kejadian 6 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan Allah, Tuhan besar Yahweh, pencipta langit dan bumi, Allah Israel, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi apa saja yang dilakukan oleh manusia zamannya Bapak dan Nabi Lot, kejahatan. Karena mereka orang yang jahat. Ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan Allah. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8. Tetapi Nuh, Nabi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa Nabi Nuh ini mendapat kasih karunia dari Tuhan? Karena ternyata Nabi Nuh itu hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dialah orang yang disebut oleh Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan dan
yang kesukaannya bicara, omong-omong dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Ajaib. Ajaib. Dan itu yang terjadi. Dan kehidupan yang seperti inilah kehidupan yang disenangi. Dan Tuhan mencari orang-orang yang hatinya mau mendekat, yang tubuh mereka mau menyatu, dekat. Dengan jalan apa? Bicara dalam doa, memuji, menyembah Tuhan, omong-omong, ngobrol dengan Tuhan. Enak, Meh. Pesan di mana nih? Ini yang harus kita contoh, saudaraku. Dan orang yang seperti ini, Tuhan pilih. Dari seluruh manusia di muka bumi, hanya Nuh yang Tuhan pilih. Beserta dengan istri dan anak-anaknya. Sem, Ham, Yafet. Dan istri-istri mereka bertiga. Dahsyat. Dahsyat, saudaraku. Wow. Kita diingatkan malam hari ini. Bahwa kita ini diberi mata oleh Tuhan. Mata jasmani, tubuh. Juga mata rohani. Untuk bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang benar. Seperti ini. Nuh itu. Ayat yang ke-9 dari Kejadian 6. Inilah riwayat Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul erat. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Tuhan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi di zamannya Lot, orang-orang itu juga orang-orang yang jahat. Di zamannya Nabi Nuh, mereka manusia-manusia itu melakukan hal-hal yang jahat dan tidak benar. Anda dan saya harus ingat, Nuh diberkati kan apa? Orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sezamannya. Itu yang Tuhan mau dari Anda dan saya. Yaitu supaya Anda dan saya menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Berarti kita ini mau diarahkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan awal dalam menciptakan manusia. Apa yang Dia inginkan dari manusia itu, ciptaannya? Ini yang Dia inginkan. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Dari awal Tuhan Allah bangsa Israel yang namanya adalah Yahweh, pencipta langit dan bumi, menyebut dirinya kita. Berarti personifikasinya bukan satu,
tetapi jamak banyak. Kita ini membuktikan bahwa Tuhan Allah itu bukan satu esa, tapi dalam wujudnya tiga, yaitu Allah Yahweh pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, Allah Israel. Kita sebut dalam Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa. Kedua, kita mengenal Allah Bapa menjelma, rela turun ke bumi menjadi manusia dalam rupa bayi yang lahir saat Natal 2025 tahun yang lalu, yang dipanggil sebagai Immanuel, Allah Putra beserta kita. Namanya Yesus Kristus, Sang Penebus. Puji Tuhan. Dan Allah Bapa dan Allah Putra Yesus Kristus satu dengan satu kata, yaitu Roh yang melayang-layang ketika bumi diciptakan. Itu ada di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah, Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air. Dahsyat. Kita, kata Tuhan Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, itu yang Tuhan mau. Supaya Anda dan saya itu seperti berlaku, berpikir, bertindak, dan hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud? Sifat Allah adalah ilahi. Jadi Tuhan menghendaki Anda dan saya sebagai ciptaannya itu manusia-manusia yang ilahi. Seperti Nuh. Hanya manusia-manusia ilahilah yang disebut dan dianggap oleh Tuhan orang-orang benar yang tidak bercacat. Wow, dahsyat. Puji Tuhan. Yang Tuhan itu menginginkan kita itu seperti itu, saudaraku. Nah, kita bisa melihat pada poin yang keempat,
Kalau poin yang pertama tadi adalah suci hati itu sama dengan melihat Allah. Yang kedua, manusia itu jatuh dalam dosa disebabkan oleh mata. Keinginan mata. Tidak mau menurut perintah dan kehendak Tuhan Allah. Ketiga, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah membinasakan di zaman Sodom dan Gomora, juga di zaman Nabi Nuh. Kalau Sodom Gomora yang hidup adalah Nabi Lot, istrinya menjadi tiang garam, dan kalau Nabi Nuh bersama dengan keluarganya, karena Nabi Nuh orang benar, tidak bercacat. Dan tidak mau hidup di dalam dosa. Itu artinya, kesimpulannya. Yang keempat, bahwa peristiwa yang telah terjadi karena tidak mau taat dan tidak mau menurut akan perintah Tuhan, sudah dilarang, sudah dikasih tahu, tapi tetap ditabrak, tetap trespass, diterjang. Akibatnya apa? Musnah, kematian, maut. Benarlah firman Tuhan mengatakan, upah dosa, kata kitab Roma, adalah maut. Nah, saudaraku, dengan kita kembali diingatkan malam hari ini bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambarnya Tuhan Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan ini menghendaki dan Dia itu memberi perintah untuk dan agar supaya kita ini menjaga tubuh kita, merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita harus makan, minum, mandi, beraktivitas dengan satu kata, disiplin. Semua ada jamnya. Dan kalau kita makan tidak disiplin pada jam makan, tepat waktu, minum saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tidak kita lakukan, kita tidak mau minum banyak, tubuh kita kekurangan air, gagal ginjal. Ini adalah satu contoh ketidakwajaran karena tidak hidup disiplin, karena hidup taat dan takut akan Tuhan, itu disiplin tinggi dan keras. Apa-apa yang kita lakukan tidak untuk memuliakan Tuhan, tubuh kita pakai sembarangan, itu melukai hati Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya, mari kita lihat di dalam kitab Roma ayat yang ke-6. Mari kita baca akan pimpinan Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu maunya dengan tubuh kita?
Ini yang dia mau. Roma 6 mulai ayat yang ke-12. Yuk kita baca bersama-sama. Roma 6:12 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ingat saudaraku, kita itu hidup di dunia yang fana. Cepat waktu itu berjalan. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, yaitu menuruti keinginan kedagingan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, kedurhakaan. Seperti apa? Senjata kelaliman dan kedurhakaan. Tubuh kita, mata kita pakai untuk melihat hal-hal yang pornografi. Bahkan ada banyak, anak-anak Tuhan yang melakukan hidup di dalam percabulan. Di dalam apa? Perselingkuhan, perzinahan. Ini semua adalah hal-hal yang bersifat hawa nafsu dengan segala keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Jadi Anda dan saya ini harus mati. Apa yang dahulu itu? Dahulu kita ini tidak benar. Dahulu kita ini suka bohong. Dahulu kita ini suka melihat hal-hal, mata kita untuk melihat hal-hal yang najis dan kotor. Di mana kita ini suka berbohong, suka mungkin mencuri kemuliaan Tuhan, suka melakukan hal yang mencuri, suka melakukan hal yang melawan Tuhan. Ini semua yang disebut senjata kelaliman. Kita harus mati. Semua dosa kita harus mati. Keinginan tubuh kita harus mati. Tubuh kita ini harus mati. Kapan? Saat Anda dan saya disakiti. Katakan Anda dan saya dicubit. Sakit bukan? Pasti kalau kita dicubit, kita bilang, "Au!" Kita balas nggak orang yang menyakiti kita? Kalau kita membalas, berarti kita belum mati. Benar itu, saudaraku. Saya belajar untuk apa? Kalau saya disakiti, kalau saya difitnah, kalau saya dizolimi, didolimi, istilah saudara-saudara kita tidak membalas. Maka kita harus mendoakan mereka. Supaya apa? Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Sama seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Haleluya. Kita harus mati di dalam kedagingan kita. Karena musuh daripada roh Allah adalah kedagingan. Dan itu jelas di dalam kitab Galatia 2 ayat 22. Ayo kita baca sebentar. Apa itu yang namanya kedagingan? Galatia 2 Galatia 2
ayat yang Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu hawa, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, amarah, kepentingan diri sendiri, selfish, mementingkan diri sendiri, prek dengan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, hai kaum percaya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti, kalau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak bisa melihat Tuhan Allah, alias tidak bisa masuk ke dalam surga. Ini kuncinya. Maka Tuhan menghendaki supaya Anda dan saya ini, tubuh Anda dan saya, harus kita serahkan untuk menjadi senjata rohani. Untuk apa? Untuk memenangkan diri kita sendiri. Untuk itu Tuhan berfirman di kitab Efesus, perlengkapan senjata rohani, yaitu firman Tuhan, ketopong keselamatan, harus kita pakai untuk melawan siapa? Untuk melawan hawa nafsu kedagingan. Itu adalah musuh kita, saudaraku. Nah, sekarang kita itu dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Dikehendaki oleh Tuhan untuk bisa menjadi serupa dengan Dia. Hanya orang-orang yang serupa dengan Dialah yang akan merupakan seperti contoh Lot dan Nabi Nuh. Orang benar yang hidupnya benar. Orang benar pasti baik dan adil. Hidupnya beres. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita diingatkan di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat yang 2 Korintus 3 ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, umat Israel, setiap kali mereka membaca kitab Musa, Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Torah, Musa, Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Apa? Kesombongan. Apa? Merasa diri hebat dan tidak membutuhkan Mesias. Inilah selubung yang menutupi muka mereka, kaum Israel. Mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Putra Allah yang dijanjikan Sang Mesias. Mereka sekarang masih terus berdoa di tembok ratapan untuk menanti-nantikan Sang Mesias. Padahal Sang Mesias sudah datang dan ada di antara kita, kata kitab Lukas. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, ayat yang ke-16, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi Anda dan saya harus balik kepada Tuhan, mati kedagingan ini, lalu hidup menyesuaikan diri dengan kemauan
kehendak ilahi. Ini yang dimaksud berbalik kepada Tuhan, meninggalkan manusia lama dengan segala dosa, kekurangan, kelemahan apapun juga, mau hidup baru, mendekat, melekat kepada Kristus. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang akan memiliki kerajaan surga. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan tobat tomat. Tobat lalu suka kumat. Bukan. Tapi tobat yang sungguh-sungguh. Dan kalau kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan terjadi ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kita hidup, tapi kita tidak mau hidup dalam dosa. Tidak mau berbuat dosa. Dengan muka yang tidak berselubung. Muka yang bersinar. Karena apa? Roh Kudus ada memerintah dan menguasai seluruh hati kita, mata kita, pikiran kita, cara kita berpikir, mindset, pola kita berpikir, lalu pola kita hidup, berkelakuan di dalam kehidupan ini sesuai dengan yang memuliakan Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Anda dan saya wajib hidup dalam kemuliaan yang semakin besar. Seperti apa kemuliaan yang semakin besar itu? Itu adalah yang ditulis di dalam Matius. Matius yang namanya ayat Matius 5. Nah, kita kembali. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Matius 5. Harus kita lihat. Matius 5 ayat yang ke-48. Ini yang Tuhan mau. Dan ini adalah perintah Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Yang untuk menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan Allah. Sehingga Anda dan saya hidup di dunia ini penuh dengan yang namanya tantangan, hambatan, rintangan. Tapi hidup melekat erat menyatu dengan Kristus. Sebagai apa? Sebagai orang-orang benar yang hidup serupa dengan gambarnya Kristus. Kalau tidak, ini yang dialami, ini harus kita ketahui. Ini yang dialami oleh yang namanya Lot. Lot dengan kedua anaknya itu sampai dikirimin yang namanya 2 malaikat. Karena apa? Karena yang namanya orang-orang yang hidup di Sodom dan Gomora, mereka adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat seperti apa sih? Dulu saya
Mengerti, saudaraku? Ternyata sampai dimusnahkan itu karena, yuk kita baca sebentar, yang namanya Kejadian 19. Ayat yang keempat. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumahnya Lot. Mereka berseru-seru kepada Lot. Gedor-gedor pintu sambil ngomong begini, teriak-teriak. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Siapa orang-orang yang datang malam ini? 2 malaikat yang tadinya mau tidur di padang, tapi diminta terus dibujuk sama Lot supaya tinggal di dalam rumahnya Lot. Lalu mereka mau dan masuk di dalam rumahnya Lot. Dan mereka minta orang 2 tamu ini. Dan mereka tidak tahu kalau 2 tamu ini adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menghancurkan kota mereka. Bawalah mereka keluar kepada kami. Untuk apa? Ini, supaya kami pakai mereka. Wow! Ternyata seluruh kota, laki-laki, muda, dan tua-tua, semuanya getol untuk melakukan homoseks. Jadi di zaman ribuan tahun yang lalu, saat Nabi Lot hidup, zamannya Sodom dan Gomora, homoseks sudah menguasai 2 kota. Mari kita lihat sekarang, di zaman kita sekarang ini, berbalik. Dari ribuan tahun yang lalu, zaman sekarang ini penuh dengan homoseks, dengan yang namanya lesbian, dengan yang namanya LGBT, merajalela, marak di seluruh muka bumi. Itu sebabnya Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita hidup tidak benar dan bercacat celah. Supaya Anda dan saya selalu berjaga-jaga dengan disiplin melakukan hidup di dunia ini tidak sembarangan, tapi pilih-pilih teman, pilih-pilih pergaulan, pilih-pilih dengan seksama, dengan siapa kita akan bergaul. Pergaulan yang buruk mendatangkan yang namanya celaka. Amin. Tuhan memberkati. Boleh saya minta kita semua bersatu hati untuk berdoa bagi Ondi Timo, saudara kita yang sekarang sedang berbaring dan terbaring di rumah sakit dan sedang melakukan proses cuci darah. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa untuk Ondi Timo. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami di grup Zoom ini menundukkan kepala. Kami bersatu hati, mohon akan belas kasihan kepada saudara kami, adik dan anak kami Ondi Timo, yang diserang
oleh gagal ginjal. Tuhan Yesus pas ginjal yang utuh dan baik, pas untuk Ondi. Mari cangkokkan akan ginjal yang ada di persediaan di gudang di surga kepada Ondi ya Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau sendiri yang memberi kasih karunia kepada Ondi sebuah ginjal yang baru, supaya dia tidak usah lagi cuci darah, karena darah-Mu berkuasa untuk mencuci akan dosa, kesalahan, kekurangan dari Ondi. Jamah, sembuhkan akan ginjalnya Ondi. Dalam nama Tuhan Yesus, tercangkoklah ganjel yang baru, ginjal yang bagus yang Tuhan simpan di gudang di surga. Tercangkoklah di dalam tubuhmu, hai Ondi Timo. Sembuh, sehat pulih seperti sedia kala, dan untuk hidup dengan tidak sembarangan, hidup dengan disiplin tinggi untuk kemuliaan dan kebesaran kemasyhuran nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Nah, di sini ada Ibu Ina Jami juga. Puji Tuhan, selamat malam Ibu Ina. Juga ada Ibu Yanti. Karena tadi tidak bisa masuk, mungkin Iya. jaringan atau apa. Jadi Iya, baru betul. Ini ada beberapa kawan-kawan yang juga Iya. ngomong ini tidak bisa masuk, Pak Iya. Tejo. Kenapa ya? Tadi tampilannya tidak bisa masuk ke rapat, Bapak. Jadi Nggak tahu, Boksu. Betul. Mungkin Iya. jaringannya, Boksu. jaringan, Jaringan, ya? Bapak. Jaringan Iya. kelihatannya, ya. Ini Lagi ada beberapa orang yang juga tidak bisa masuk ini malam ini. Iya. Sayang sekali. Sayang sekali. Boleh saya minta nanti Ibu Ina